Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala yang layak untuk orang yang berhaji mabrur kecuali surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم يا حي يا فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bapak dan Ibu, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melakukan persiapan-persiapan menjalani ibadah haji, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hal itu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Bapak dan Ibu, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan membincangkan sebuah hal yang sangat penting dalam rangka untuk melakukan persiapan-persiapan yang sangat rapi dengan harapan ibadah yang akan kita lakukan ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sesungguhnya ketika seseorang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sebuah ibadah daripada ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, maka sikap yang pertama kali yang harus diambil oleh seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami bahwasanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak Allah berikan kepada semua manusia. Kita harus memahami bahwasanya kita ini adalah manusia-manusia pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah memilih kita dengan segala kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita,
Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk datang ke rumahnya. Maka kita, Bapak dan Ibu, adalah duyufur rahman, tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke kota Mekah adalah semata-mata untuk memenuhi undangan daripada Allah. Apakah itu tidak sebuah nikmat yang luar biasa, Bapak dan Ibu? Sedangkan di dunia saja, kalau kita mendapatkan undangan dari orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, kita merasa bahagia, kita merasa terhormat, kita merasa terharu. Ternyata orang-orang itu mengenal kita. Dengan undangan yang mereka berikan, berarti mereka menghargai kita. Itu manusia. Apakah mungkin di Pak RT-nya, Pak RW-nya, lurahnya, ataupun yang lebih tinggi daripada itu, kita akan merasa sangat senang, sangat bahagia, sangat bergembira. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau seandainya itu undangan daripada Allah, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Jalla Jalalu, yang maha agung dan berkuasa. Maka patutlah kita, Bapak dan Ibu, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya apapun nikmat, karunia, anugerah yang kita dapatkan semenjak dahulu sampai sekarang, itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian sekarang, fa minallah, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikannya, bentuk daripada sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, syukur ini para jemaah, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu ada 3 rukunnya. Seseorang hamba harus bersyukur dengan 3 rukun ini. Kalau tidak sempurna syukurnya, karena syukur ini ibadah kepada Ibu. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Kita meyakini semua ini daripada Allah. Harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu daripada Allah. Kesehatan daripada Allah. Kesempatan itu daripada Allah. Semuanya. Terkhusus untuk melaksanakan ibadah haji ini. Apapun kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang kita rasakan, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang pun yang memberikannya pada ini. Murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu perantara-perantara yang Allah titip kebahagiaan kita kepada dia, dia berikan kepada kita. Tapi itu daripada Allah. Kemudian yang kedua, mensyukuri dengan lisan. Maka hendaklah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka simbol daripada seorang jamaah haji ataupun umrah adalah dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu pada Ibu artinya adalah, ya Allah, aku datang untuk memenuhi undanganmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah. Lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Dan ingat pada Ibu, sepanjang apapun, sebanyak apapun kita berzikir kepada Allah, itu tidak akan bisa membayar jasa Allah kepada kita. Taruhlah Allah berikan kita waktu 24 jam sehari semalam. Kalau 24 jam itu kita hanya berzikir saja, tidak pernah kita melakukan apapun, berzikir saja, itu tidak akan bisa membayar jasanya Allah kepada kita. Sebegitunya pada Ibu. Sedangkan kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, belum lagi membuat kita dikatakan membayar jasanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tidak berzikir. Ini yang harus kita lakukan. Makanya salah satu di antara ciri khas Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Dengan istighfarnya, dengan takbirnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya, semuanya. Dan itu diucapkan dengan lisan dan diyakini oleh hati.
Itu zikir yang paling sempurna pada ibu. Jadi kita berzikir. Jadi ketika kita berzikir, lisan kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, atau lisan kita mengucapkan astaghfirullah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah, dan kita harus memahami makna itu. Agar apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita bersyukur dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, mensyukur dengan hati. Mensyukuri nikmat dengan hati. Mensyukuri nikmat dengan anggota tubuh. Jadi yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga adalah dengan ini saya yang salah, mic yang salah. Jadi enak. Baik Bapak dan Ibu, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan jawareh, dengan anggota tubuh kita. Maksudnya apa? Hendaklah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak itu semakin membuat kita dekat dengan Allah. Semakin membuat kita tunduk taat kepada perintah-perintah Allah. Allah berikan kepada kita kekayaan, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kesempatan. Semua itu kita buat untuk apa? Untuk kita semakin dekat dengan Allah. Maka para ulama Bapak Ibu mengatakan, kullu ni'matin, setiap nikmat yang menjauhkan seseorang daripada Allah, fahiya baliyah, itu adalah musibah, bukan nikmat. Kekayaan nikmat para jemaah. Tapi ketika kekayaan Allah berikan kepada kita semakin menjauhkan kita daripada Allah. Ketika adzan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'ala shalah, kita santai saja. Padahal kita tidak mau melakukan apapun. Kita semua memahami ini Allah yang manggil kita. Datang ke masjid musalla berjamaah. Bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan hayya 'ala shalah, muadzin yang mengumandangkan azannya, Allah yang memerintahkannya. Mari salat, mari salat. Tapi kalau kita tidak datang, sama dengan kita tidak menghargai undangan Allah. Kalau kita tidak datang kepada Ibu, dengan kita tidak ada uzur, kita tidak sakit, kita bukan dalam keadaan safar, ya, ada kesempatan ketika itu, tidak dalam keadaan sibuk yang luar biasa. Kalau kita tidak datang kepada Ibu, itu sama dengan kita tidak menghargai panggilan Allah, undangan Allah. Sama dengan kita mengatakan, tidak usahlah. Nah, itu. Walaupun kita tidak mengucapkannya, tapi perbuatan kita menunjukkan hal itu. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Maka semua ini harus kita memahaminya. Ya, semua nikmat hendaklah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita paham bahwa kita ini adalah Abdullah, hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ketahui, ini ibadah haji merupakan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berserta Ismail anaknya alaihissalam selesai membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ini surah Al-Hajj ayat 27. Yang artinya, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Panggil mereka, seru mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta, yang datang dari segenap penjuru yang jauh-jauh seluruh dunia, berjemaah. Ya. Jadi ini adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan di ayat yang setelahnya 27 Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Haji memiliki banyak manfaat. Apakah manfaat duniawi, apalagi manfaat ukhrawi.
Nah, disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di ayat ini tahun ini tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Ini tafsir yang masyhur, yang sangat familiar di kita. Sudah ada terjemahannya. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, kaifa uballighun nas wa sauti la yanfazuhum?" Ya Rabbku, bagaimana aku bisa memanggil orang untuk menyampaikan haji, untuk melaksanakan haji, wa sauti, sedangkan suaraku sudah sampai kepada mereka. Aku di sini, bagaimana aku bisa menyuruh mereka? Bagaimana seruan itu akan sampai kepada mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nadi wa alainal balagh." Seru saja. Kami akan menyampaikan panggilan itu kepada mereka. Seru saja. Kami akan menyampaikan surat itu kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim berdiri, kemudian beliau menyeru, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju." Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah membangun Baitullah, rumahnya. Maka datanglah, berhajilah kalian menuju Baitullah. Makanya Bapak Ibu, kita ini adalah duyufur rahman, tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Itu titel yang paling tinggi Bapak Ibu. Karena yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat tadi diterangkan seperti itu. Panggil mereka. Kamu memanggil saja. Yang menyampaikan surat itu kepada mereka adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, setiap kali kita pergi ke Baitullah, maka kita akan semakin rindu untuk melihat rumahnya Allah. Itu ulama mengatakan salah satu hikmah daripada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim tadi. Sebanyak manapun kita pergi haji, umrah pada Ibu, melihat Baitullah, kita akan semakin rindu. Apalagi orang tidak pernah melihatnya. Sedangkan kita dalam gambar saya pada Ibu, gambar Ka'bah itu sudah bergetar hati kita. Kita tidak melihatnya. Dan kita semakin rindu. Kenapa ada rasa rindu itu pada Ibu? Itu panggilan yang Allah selipkan di setiap hati para manusia, terutama orang-orang yang beriman. Rindu untuk datang ke Baitullah, padahal baru kemarin pergi umrah, baru kemarin pergi haji, ingin pergi lagi. Itu Allah katakan, "Nadi," panggillah mereka. "Wa alainal balagh," kami akan menyampaikan panggilan itu kepada mereka. Di sini Allah memilih pada Ibu. Kalau kita bicara masalah orang yang kaya pada Ibu, mungkin banyak orang lebih kaya berbanding kita, yang hartanya melimpah. Tapi kenapa tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia duyufur rahman di tahun ini? Kenapa? Padahal dari segi kekayaan, dari segi kedudukan lebih tinggi, lebih banyak daripada kita. Tapi kita dengan segala keterbatasan Allah pilih kita pada ini. Bukankah itu tidak nikmat yang luar biasa? Makanya salah satu di antara slogan hajinya Al-Mamlakah Saudi itu kan khidmatul hujjat syarafun lana. Hujjat itu maksud duyufur rahman pada itu. Khidmat itu maksud membantu, berkhidmat kepada jemaah haji itu kemudian kepada kita. Kenapa? Yang kita bantu, yang kita layani ini bukan tamunya orang, bukan tamunya Raja Salman, bukan. Ini tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memuliakan tamu itu merupakan sunnah Nabi, berpahala kita. Apalagi yang kita layani ini adalah tamunya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Al-hujjaj wal-ummar wafdullah." Jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wafdun itu adalah utusan, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu. Da'ahum, Allah memanggil mereka. Nabi Ibrahim tadi, "Ya ayuhan nas hujju." Allah panggil mereka, fa'ajabuhum, mereka memenuhi panggilan Allah. Itu talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah. Sa'aluhu fa'atahum, ketika mereka sudah pergi haji,
mereka berada di tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah, fa'atahum, Allah berikan apa yang mereka minta. Ini Nabi SAW menjanjikan kepada kita, kepada ini. Sehingga banyak sekali manfaat-manfaatnya, keutamaan-keutamaannya yang Allah berikan kepada kita. Karena di ayat tadi Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang pertama, Bapak dan Ibu, untuk kita melaksanakan ibadah yang sangat agung dan mulia ini. Karena bisa jadi mungkin kita berhaji ini sekali seumur hidup, itu wajibnya. Bisa saja kita tidak tahu. Ya, maka kita harus benar-benar melakukan persiapan. Allah sekarang Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan, ayo pergi. Baik Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk datang ke rumahnya, maka sudah seharusnya dan selayaknya untuk kita melakukan persiapan-persiapan yang rapi. Ini pihak travel Bapak Ibu sudah melakukan persiapan, itu teknis duniawi, sangat penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Ini masalah ibadah kita. Karena semua kita ketika berhaji yang kita cari adalah sabda Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala yang layak untuk orang yang berhaji mabrur kecuali surga. Itu kita cari Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang pergi haji pasti dapat surga? Belum tentu. Karena dalam Islam Bapak Ibu, yang dilihat adalah kualitas ibadah itu. Bagaimana ibadah itu berkualitas? Dikatakan ibadah berkualitas jika memenuhi dua syarat. Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian, kata Allah kepada manusia, untuk melihat siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Dalam bahasa kita yang paling berkualitas. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas karena Allah. Ini Masya Allah Bapak Ibu ya, ini haji ibadah yang sangat-sangat rentan terkena riya dan sum'ah. Kan prinsipnya Bapak Ibu, setiap amalan kalau disembunyikan dia semakin berkualitas. Itu kaidah Bapak Ibu. Setiap amalan semakin disembunyikan dia akan semakin berkualitas. Tapi haji Bapak Ibu, bagaimana kita mau sembunyi-sembunyi? Bahkan 2-3 tahun sebelum kita berangkat orang tidak tahu. Maka Nabi SAW dalam khusus masalah haji, Nabi benar cuma sekali berhaji, dan dengan segala banyak rintangan-rintangan yang beliau hadapi, sekali saja beliau mengatakan apa? Allahumma hadhil hajjah la riya'an fiha wa la sum'ah. Ini haji ya Allah, tidak ada riya dan sum'ah padanya. Riya, seseorang beramal ingin dilihat dan dipuji. Sum'ah, seseorang beramal untuk orang menjadi obrolan orang apa yang dia lakukan. Oh dia orang soleh, dia orang soleh. Oh ini Pak Haji, ini Pak Haja. Itu sum'ah Bapak Ibu. Sehingga ketika disebut-sebut dia senang. Itu sum'ah. Nabi SAW saja Bapak Ibu, kekasih Allah Azza wa Jalla, itu sudah mengatakan ini haji ya Allah, tidak ada riya dan sum'ah padanya. Artinya apa? Beliau khawatir haji beliau itu dicampuri oleh riya dan sum'ah. Jadi pemahamannya Bapak Ibu, kalau Nabi kita saja takut, khawatir ibadah hajinya dicampuri oleh hal-hal yang akan menghalangi pahalanya, yang akan menggugurkan pahalanya, apalagi kita manusia lemah Bapak Ibu. Dan kita bukan siapa-siapanya Allah, kita hanya hamba kepada Allah. Nabi saja yang dikatakan kekasih Allah itu takut, apalagi kita. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, bekalnya adalah bertaubat kepada Allah. Mungkin banyak yang bertanya, apa kaitan kita bertaubat dengan haji ini Ustaz? Yang penting kita melakukan kesalahan, kita kan mau pergi haji.
Dalam sebuah hadis di dalam Sunan Tirmidzi, para ibu, Nabi SAW mengatakan, innal abda idza aznaba dzamban, sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dibintikkan bintik hitam di hatinya. Jadi hati manusia itu putih, pada ibu. Ketika dia berdosa, hati yang putih itu akan ada bintik hitamnya, ada noda. Nabi mengatakan, fa in taba wastaghfara saqula qalbu. Kalau dia bertaubat dan beristighfar, maka akan dibersihkan bintik hitam di hatinya tadi, bersih dia. Makanya kalau kita bincang masalah dosa, Bapak Ibu, tidak ada kita selamat daripadanya. Bisa jadi saya yang ngomong di depan ini lebih banyak dosa nih Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu tidak tahu, panitia pun tidak tahu, sehingga saya diundang juga. Itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang poinnya adalah ketika kita berdosa, kita tahu Allah yang maha mengampuni dosa-dosa kita, maka kita istighfar. Nabi mengatakan, fa in zada, kalau dia berbuat dosa tidak diiringi dengan taubat istighfar, beramal saleh, hanyut dalam perbuatan dosa dan maksiat, sehingga bintik-bintik hitam itu ta'lu qalbu, menyelimuti hatinya. Maka Nabi mengatakan, fadzalika ram, itulah kotoran yang Allah katakan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah hati mereka yang kotor, yang dikotori oleh perbuatan dosa mereka, bintik-bintik hitam tadi, maka kanu yaksibun, apa yang telah mereka lakukan. Itu kadang-kadang Bapak Ibu, kita kalau zaman sekarang orang katakan mager sholat, mager zikir, mager baca Quran. Itu karena apa, Bapak Ibu? Karena himpitan dosa, Bapak Ibu, yang tidak dibasuh dengan istighfar. Ya, atau dalam bahasa Arabnya katakan futur. Bawaannya malas saja. Baca Quran, Bapak Ibu, setengah halaman saja itu sudah ngantuk. Tapi kalau baca WA berjam-jam tidak ada masalah. Kenapa itu, Bapak Ibu? Itu karena himpitan dosa yang ada di hati kita. Itu dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau seandainya hati-hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Makanya kita kadang-kadang malas, Bapak Ibu, melakukan kebaikan malas. Itu karena apa? Itu himpitan dosa yang ada di hati kita. Maka ulama mengatakan itu adalah musibah yang paling besar ketika seorang manusia tidak merasakan kelezatan, kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah. Ketika dia salat berjamaah, bawaannya mau cepat aja. Sedikit dia membaca yang panjang, kenapa panjang kali imam dibaca ini? Menggerutu di dalam hatinya. Padahal dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa dengan lamanya sholat itu akan menghalangi aktivitasnya. Dia mau rapat, mungkin dia mau ini, mau itu. Dia tidak tahu berarti rezekinya dilancarkan karena sholatnya. Kita semua itu urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita selalu berusaha membina hubungan yang baik dengan Allah. Nabi saja, Bapak Ibu, Nabi SAW, beliau seorang imam, seorang khalifah, seorang hakim, banyak tugasnya. Kalau beliau banyak masalah di hari itu, beliau akan katakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kenapa demikian? Karena beliau merasakan ketentraman hati dan kesejukan jiwa ketika salat. Beliau ingin mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pahami. Kenapa kita harus beristighfar? Nabi saja sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, beliau beristighfar lebih banyak daripada 70 kali sehari. Apakah Nabi punya dosa? Tidak. Allah sudah ampunkan dosanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih. Allah sudah ampunkan dosanya. Yang berlalu dan akan datang. Nabi nak maksum. Tapi Nabi tetap beristighfar. Bukan sekali, Pak, Bu, 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat dikatakan satu majelis, satu kali duduk beliau istighfar 70 kali.
Ulama mengatakan di situ Nabi ingin mengajarkan kepada kita umatnya, begini caranya kita hidup. Kenapa Bapak Ibu? Istighfar kita itulah yang akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa kita. Dosa kecil Bapak Ibu. Karena dosa besar harus dengan taubat. Sedangkan selesai sholat saja kita beristighfar kan Bapak Ibu. Apa zikir kita pertama kali setelah sholat? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Baru kita baca Allahumma antas salam minkas salam. Kenapa? Apakah kita buat dosa? Kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beristighfar? Ulama mengatakan itu merupakan wujud daripada pengakuan seorang hamba, sholat kita jauh daripada kesempurnaan. Itu hakikatnya Bapak Ibu. Salat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama oke, kita khusyuk. Rakaat kedua kita tidak tahu lagi. Rakaat ketiga entah mana-mana pikiran kita. Tiba-tiba assalamualaikum, alhamdulillah sudah selesai dah. Saking entah kemana pikiran kita Bapak Ibu. Dan syaitan sangat suka mengaku manusia ketika dia sholat. Maka kita harus beristighfar kepada, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Karena kita akan melakukan ibadah yang tidak setiap hari kita lakukan, tidak setiap tahun, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun. Ini waktu tunggu kita sudah 20 tahun ke depan kalau kita beri gaji Bapak Ibu. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar kita dimudahkan untuk beribadah. Itu dia Bapak Ibu. Bagi kita mau masuk bulan suci Ramadan ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kita. Makanya ulama mengatakan kalau orang jarang beristighfar sama dengan dia mengatakan apa? Saya tidak ada dosa, saya orang suci. Walaupun dia tidak mengatakannya, tapi perbuatannya menunjukkan hal itu Bapak Ibu. Jadi ulama mengatakan di antara manfaat yang dikatakan dalam ayat tadi adalah ibadah haji itu bisa mengampunkan dosa. Ya. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita Bapak Ibu. Dan kita harus memahami itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dominan berbanding azabnya. Allah memang syadidul iqab, dahsyat kalau menghukum. Subhanahu wa taala juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita manusia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa itu pasti, maka kita harus meyakini salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tadi Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Menyayangi. Maka dalam Quran Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai, dan rahmatku kata Allah meliputi segalanya. Siapa segalanya? Semuanya makhluk. Ini Bapak Ibu, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kita ada di 1 lapis bumi, masih ada 6 lagi. Setiap lapis ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah meliputi segalanya. Orang kafir, orang muslim dapat rahmatnya. Orang yang berbuat maksiat, yang tidak berbuat maksiat juga dapat rahmat. Semuanya Bapak Ibu. Nah, yang kita bincang ini Bapak Ibu, bukan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu pasti mendapatkan rahmat daripada Allah. Allah sayang kepada mereka karena mereka melakukan hal-hal yang membuat Allah cinta kepada mereka. Yang kita bicarakan adalah orang-orang yang berdosa Bapak Ibu. Mereka juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita manusia, hambanya Bapak Ibu. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada beberapa orang tawanan perang. Di antara tawanan itu ada seorang wanita. Tiba-tiba Bapak Ibu, wanita ini dia kehilangan anaknya. Tiba-tiba dia menemukan anak itu di antara tawanan-tawanan yang dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu itu, tawanan ibu tadi, yang perempuan tadi memeluknya, menciumnya, memeluknya dengan erat, menyusukannya karena anak sudah lama tidak menyusui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang lain berada ibu, "Atarawna hadhil mar'ah tarihah waladaha finnar?" Adakah salah
seorang di antara kalian yang mengira bahwasanya ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api untuk dibakar? Ada tidak di antara kalian yang mengatakan seperti itu? Qulna la. Kami katakan tidak mungkin. Wa yaqdiru ala alla tatrahu, dan dia mampu untuk tidak mencampakkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu arham bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya berbanding sayangnya ibu ini kepada anaknya. Dan ibu kita tidak bisa memungkiri, dan ini suatu fakta alam bahwasanya cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Bagaimanapun keadaan anak itu, Bapak Ibu, seorang ibu akan sangat menyayanginya, akan sangat mengasihi ibu itu. Berapa nakal pun anak itu, ibu akan mengatakan, ini anak saya, ini darah daging saya. Kayaknya Bapak Ibu, tidak pernah seorang ibu akan mencampakkan anaknya, itu tidak pernah. Tapi tahukah kita, Bapak Ibu, sebegitu tingginya sayang seorang ibu kepada anaknya, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Dikisahkan, Bapak Ibu, ada seorang alim, dia melihat seorang anak dikeluarkan oleh ibunya dari rumahnya. Mungkin anak ini buat kesalahan. Anak ini menangis mengatakan, ibuku, bukakanlah pintu untukku. Kalau tidak engkau yang mengasihiku, siapa yang akan mengasihiku? Kalau engkau yang akan menutup pintu, siapa yang akan membukanya? Tolonglah aku. Lama-kelamaan ibu itu membuka pintunya, kemudian menyuruh anak itu masuk dan memeluknya. Kemudian seorang alim ini berpikir, Bapak Ibu, kalau itu seorang anak kepada ibunya, yang mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada itu, maka mengapa kita masih berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat maksiat dan dosa? Sedangkan seorang ibu saja sebegitu kasih sayangnya masih di bawah daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu kepada anaknya. Lagi Allah Subhanahu wa taala, pada ibu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Ghafur, Al-Wadud. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, oleh karena dalam kamus orang muslim dan muslimah tidak ada kata-kata depresi, putus asa, sia-sia, itu tidak ada, benar nih. Kalau ada seorang muslim mengatakan, oh saya depresi, saya banyak dosa nih, itu harus dicek keimanannya, benar nih. Allah menunggu kita bertaubat kepadanya. Apalagi ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, ibadah sangat agung rukun Islam yang kelima, yang tidak setiap hari kita melakukannya, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun. Apakah kita tidak patut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Kalau ingin kita melihat, Bapak Ibu, betapa besarnya sayang Allah kepada kita, yang pertama, Allah menutup aib kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita dihormati, disanjungi, dihargai oleh orang, Bapak Ibu, itu bukan karena diri kita, tapi karena Allah menutup aib kita. Karena orang tidak tahu apa kesalahan kita, Bapak Ibu. Makanya kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di mata manusia, sehingga kita dihargai, kita dihormati, orang-orang respect kepada kita. Itu karena apa, Bapak? Itu bukan karena diri kita. Jangan katakan, oh karena saya LC ini, oh karena saya MA ini, bukan. Oh karena saya hafal Quran ini, kalau saya bersih, bukan. Itu karena Allah menutup aib kita, Bapak Ibu. Kalau Allah buka semuanya, habis kita, Bapak Ibu. Itu dikatakan oleh seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan, lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahadun. Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, dosa ada bau, Bapak Ibu. Kalau dosa seperti itu, niscaya tidak ada seorang pun yang akan duduk denganku, kata dia. Kenapa? Saking banyak dosanya. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu, dosa yang kita lakukan tidak berbau. Sampai orang terdekat kita pun tidak tahu. Itu bukan karena kepintaran kita. Karena siapa, Bapak Ibu? Itu karena Allah. Maka salah satu di antara nama-nama Allah adalah As-Sittir, Maha menutupi. Ya, Bapak Ibu.
Tapi sayang kita manusia ini dengan segala keterbatasan yang ada, kadang-kadang justru kita yang membukanya. Allah sudah tutup itu erat-erat, tidak akan terbuka, tapi dia juga yang menceritakan kepada orang. Ya, jadi Allah tutup aib kita, Bapak Ibu. Ini semua adalah sesuatu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ya, juga dikatakan oleh seorang penyair, dia mengatakan, wallahi law alimu qabiha sarirati, demi Allah kalau seandainya manusia, orang-orang ini, masyarakat, tetanggaku, sahabatku mengetahui betapa buruknya, jeleknya rahasia-rahasiaku yang aku sembunyikan ketika aku bersendiri yang tidak bersama mereka, la abassalamu alayya man yalqani, ketika orang bertemu pun tidak mau mengucapkan salam kepada saya. Kalau mereka tahu betapa buruknya sarir itu rahasia, benar. Itu semua Allah yang melakukan untuk kita, benar. Sehingga kita masih dihormati oleh Allah, oleh manusia, masih diberikan sesuatu di dunia ini. Ya, ini karena bentuk daripada sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah tidak pernah mengazab seseorang ketika dia berbuat dosa, mematikan mereka ketika berdosa. Dan tidak setiap orang berdosa langsung mati, kan? Allah berikan kesempatan. Ada memang orang-orang yang seperti itu, na'udzubillah, itu karena Allah sudah murka kepadanya. Karena kan dalam hadis disebutkan, Bapak Ibu, seseorang itu wafat dalam keadaan yang biasa dia melakukannya. Kalau dia bahasa ngaji, baca Quran, dia akan wafat di atas itu. Kalau dia biasa sholat, dia akan wafat dalam keadaan seperti itu. Kalau dia biasa puasa, dia akan seperti itu. Tapi kalau dia biasa berbuat maksiat, dia akan wafat dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin selama ini orang-orang tidak tahu. Orang tahu, oh dia orang baik, tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Itulah takwa, Bapak Ibu. Takwa itu adalah baiknya kita sama di depan orang atau tidak. Itu takwa, Bapak Ibu. Makanya kalau kita perhatikan, kita kadang-kadang lebih segan kepada orang berbanding takut kepada Allah. Berbanding orang-orang yang tidak jadi melakukan perbuatan maksiat karena segan. Mungkin seorang murid karena nampak gurunya, seorang bawahan karena nampak majikannya, seorang anak karena nampak ayah dan ibunya. Dan jadi dia berbuat maksiat. Kenapa? Ada ayah saya tuh, ada CCTV ini. Tapi dia tidak tahu, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan sebelum dia melakukan, berniat saja Allah dah tahu. Kenapa kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Terbesit saja di hati kita untuk melakukan sesuatu, Allah sudah tahu. Kan dikatakan dalam ayat, ya'lamu ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, Bapak Ibu. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya, Bapak Ibu, setiap kita berbuat dosa, Allah langsung wafatkan kita, Allah langsung hukum kita, tidak ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, Bapak Ibu. Karena manusia adalah ladangnya kesalahan. Kita manusia ini adalah tempatnya salah. Maka ada hadis Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Kita kalau baca bahasa Arab dulu, khata' itu bukan sekali salahnya, itu isi mubalaghah namanya. Sama seperti ini, Pak, kalau kita belajar bahasa Arab, tidur, penidur, orang tidur namanya naim, kan ya? Nama ya namu, naim, orang tidur. Tapi kalau dia penidur, itu namanya nawam. Kalau dia suka makan, orang makan namanya akil. Tapi kalau dia suka makan, akal. Sama seperti ini. Kalau dia salah, namanya khati, sekali salahnya. Tapi kalau dia sering berbuat salah, itu khata. Nah, itu kita, manusia. Bahkan Nabi katakan, kullu bani Adam khata. Banyak berbuat salah. Coba kita muhasabah daripada tadi pagi sampai sekarang, Ibu. Entah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, lisan, mata, telinga, terutama lisan kita. Apakah kita tidak khata? Nabi mengatakan apa? Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah adalah apa? At-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi poinnya bukan masalah bersalahnya. Kalau masalah bersalah, berbuat dosa semuanya. Tapi siapa di antara mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya, Bapak Ibu. Artinya ketika kita melakukan kesalahan,
Allah masih panjangkan umur kita. Makanya ketika kita bangun tidur, Bapak Ibu, kan disebutkan dalam ayat ketika kita tidur itu kan roh kita ditahan oleh Allah. Tidur itu kan mati kecil. Makanya para salaf, Bapak Ibu, kalau mereka pergi tidur, Pak, dia akan katakan kepada istrinya, saya mau tidur ya, saya izin dulu, tolong doakan kebaikan untuk saya ya. Mungkin kalau kita, Pak, ucapkan kepada istri katakan, ini buat perangai kayak ini, mau mati kayak ini. Tapi memang seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Banyak fakta di kita, sehat di malam harinya, pergi tidur seperti biasa, pagi tidak bangun lagi, kan ya? Berapa banyak kematian seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak salah yang dikatakan itu. Kenapa dianggap aneh? Karena tidak biasa. Nanti kalau suami katakan seperti itu ke istri kata, mangga kok. Itu bahasa kita. Tapi memang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bangun di pagi harinya, maka kita ucapkan doa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yunus. Itu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud daripada apa? Ternyata dengan banyak dosa kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk apa? Beribadah kepadanya. Apakah tidak layak untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Artinya apa? Kita dengar azan subuh, kita berwudu, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita pergi sholat berjamaah. Itu bentuk syukur kita, berarti itu kesempatan. Allah panjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita karena dosa, itu adalah teguran kepada kita, itu hal yang biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sama dengan kita punya anak. Kalau anak buat salah, Bapak Ibu, kita memang orang tua lebih menonjolkan sayang kepada anak, itu iya. Tapi suatu ketika kita harus menampakkan ketegasan dan kebijakan kita kepada anak agar dia tahu yang dia buat itu salah. Begitu Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bapak Ibu. Dan yang lebih luar biasanya adalah musibah yang Allah berikan kepada kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Coba lihat. Jadi dia teguran dan merupakan sarana agar kita bisa diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Bapak Ibu. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala gham hatta syauka yushaquha illa kafarallahu biha min khataya." Tidak ada seorang pun yang menimpa seseorang, tidak ada apapun yang menimpa seseorang muslim, baik berupa keletihan, itu kan musibah, Ibu, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan orang lain, kegelisahan, bahkan duri yang menimpa dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya dengan semua itu. Ibu, ketika kita sakit, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, plus kesempatan untuk kita bisa mengampunkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, kalau kita redho dengan takdir Allah. Ambil sisi positifnya, selama ini kita sibuk baca Quran jarang, berzikir jarang, salat duha 2 rakaat pun kadang-kadang tidak sempat, salat tahajud jangan cerita lagi, salat berjamaah pun kadang tidak, sering bolong-bolong, subuh iya, zuhur enggak, karena sibuknya dengan dunia. Tiba-tiba kita sakit. Ketika kita sakit, banyak waktu untuk kita baca Quran bisa, berzikir bisa. Ya, Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah kesempatan agar kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang merasa sedih mungkin ada masalah dengan rekan kerjanya, sedih mungkin karena apa saja. Itu musibah, Bapak Ibu. Kalau dia redho dengan itu, akan menggugurkan dosa-dosa. Lihat betapa sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu. Banyak sebenarnya pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan kepada kita agar kita bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, pintu taubat Allah bukakan selebar-lebarnya, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya kapan ditutupnya pintu taubat, dengan satu di antara dua, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau nafas kita sudah di sini, itu sakarat namanya, sakaratul maut.
Dikatakan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam yugharhir, selama dia tidak, rohnya tidak sampai di sini. Kalau sampai di sini, Pak, Bu, itu ada lagi, tertutup pintu taubat untuknya. Yang kedua, Pak, kalau di pagi hari kita melihat matahari terbit daripada arah barat, itu sudah habis, Pak. Tinggal tunggu kiamat itu. Nah, selama belum yang dua ini, satu di antara dua ini belum lagi, masih terbuka pada ini. Berapapun dosa kita, ya. Dan kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang daripada Bani Israel yang membunuh 99 orang itu, pada ibu. Mungkin hadisnya Bapak Ibu pernah mendengarnya. Dia bunuh dengan tangannya sendiri, Pak, Bu. Zaman sekarang mungkin ada juga orang bunuh, tapi tidak sebanyak itu. Itu pun bukan dengan tangannya, dia suruh orang untuk bunuh. Ini dia sendiri yang bunuhnya. Ada niat baik, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang kepada seorang ahli ibadah. Dia ceritakan, aku sudah membunuh segini orang nih. Adakah pintu taubat untukku terbuka? Dia katakan enggak. Sudah banyak dosamu ini. Kesal dia bunuh. Tapi masih ada keinginannya. Dia cari lagi seorang yang alim, dia orang berilmu. Dia ceritakan, orang alim mengatakan apa? May yahulu bainaka wa bainallah. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah? Apa? Di sini pelajaran dikatakan para ulama, kalau kita punya masalah, datang kepada orang yang tepat, orang yang bisa mengarahkan kita kepada agama. Jangan sebatas hanya curhat-curhat saja. Dia cari solusinya. Apa yang menghalangimu? Tidak ada yang menghalangimu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu Allah masih terbuka. Kemudian didasarkan untuk datang, berhijrah di tempatnya itu, karena tempatnya itu tempat lingkungan yang tidak baik. Disuruh pergi ke sebuah daerah yang lebih bersih. Pergi dia. Dalam perjalanan dia meninggal. Berebut malaikat azab dengan rahmat untuk mengambil rohnya. Allah turunkan seorang malaikat untuk menghakimi dua orang malaikat tadi yang berebut rohnya laki-laki ini. Kemudian dikatakan, sekarang begini saja, coba diukur mana yang lebih dekat nih. Apakah ke tempat yang baik, ya, ataukah yang lama? Mana yang lebih dekat dia? Diukur. Ternyata perjalanan dia ke tempat yang lebih baik itu lebih dekat berbanding yang sebelumnya. Kalau seandainya lebih dekat kepada yang tempat yang lebih baik, malaikat rahmat yang akan mengambilnya. Kalau dekat kepada yang buruk, itu malaikat azab yang mengambil. Ternyata yang lebih dekat adalah kepada yang tempat yang dia akan pergi itu, benar. Sehingga malaikat rahmat mengambilnya. Ulama mengatakan, ini orang tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah berzikir. Yang dia punya apa? Niat murni untuk bertaubat, niat murni untuk memperbaiki diri. Itu saja yang dia punya. Kenapa? Karena dia belum sempat lagi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi Allah terima taubatnya pada ibu. Apa yang dia punya? Niat tulus, ikhlas untuk kembali kepada Allah. Karena kalau kita punya niat tulus pada ibu, bagaimanapun rintangan cobaannya, kita akan mampu untuk menghadapinya. Tapi kalau niat kita tidak tulus, kita akan mengatakan, susah Ustaz. Tapi kalau tulus sebenarnya apapun itu akan mudah. Di sinilah pentingnya niat itu, ketulusan itu. Apakah orang ini setelah dia bertobat tidak akan jatuh ke dalam dosa? Jatuh. Cuma kembali dia iri dengan perbuatan baik. Masih terbuka, Bapak Ibu. Sekarang dosa kita sebesar apa? Kalau kita ingin muhasabah, pernahkah kita membunuh orang? Tidak. Kita memang melakukan dosa-dosa, tapi tidaklah sebesar orang yang bunuh tadi. Tentu pemahamannya dia saja Allah terima taubatnya bagi kita. Yang terpenting apa? Ketulusan hati dan jiwa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka momennya di mana? Ini ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita tidak bersihkan diri kita untuk datang kepada Allah? Sedangkan kita datang ke undangan orang, sih kita mandi, pakai wangian, pakai baju yang bagus. Masa kita diundang oleh Allah datang apa adanya? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas dengan diri mereka. Hakikatnya Bapak, kalau kita berbuat dosa, kita sudah menzalimi diri kita. Zalim artinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa demikian? Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, Bapak Ibu. Allah ciptakan kita di dunia ini bukan untuk berfoya-foya, hanyut dalam kenikmatan dunia, lupa kepada Allah, bukan. Untuk beribadah kepadanya. Itu Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kalau kita berbuat dosa, berarti apa? Kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Diri kita seharusnya dibawa untuk beribadah kepada Allah, sekarang malah terjerumus karena perbuatan dosa. Allah katakan apa? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang seperti itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan. Maka saya katakan ya, kalimat depresi, putus asa, sia-sia, tidak ada harapan, itu bukan kamusnya seorang mukmin dan mukminah. Berbanyak orang-orang zaman sekarang kalau kita lihat di berita-berita, putus asa, ingin menyelesaikan masalah, bunuh diri. Bukan dia sendiri, kadang istrinya ada aja, anaknya juga. Di mana keimanan Bapak Ibu? Dia berpikir kalau sendiri dia bunuh diri selesai masalahnya. Enggak, dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Masalah dengan orang selesai, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal itu bukan diberi istirahat, Pak, Bu, tapi dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Bukan dia beristirahat, dia kembali ke peristirahatan yang terakhir. Dia sudah beristirahat. Enggak, Bapak Ibu. Bahkan sebelum adalah hadis Bapak Ibu, belum lagi 3 langkah atau 7 langkah pelayat meninggalkan kubur itu mayat itu ditegakkan oleh malaikat Munkar Nakir namanya Pak. Ditanya 3 perkara, marabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Itu ujian yang pertama itu. Itu katakan fitnah kubur. Bagaimana dikatakan dia istirahat Bapak Ibu? Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Allah katakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah yang mengampuni dosa semuanya. Yang terpenting apa? Tulus untuk kembali kepada Allah. Itu dia. Banyak orang Bapak Ibu ketika dia berbuat dosa tidak tahu jalan kembali, tersesat dia. Tapi kita alhamdulillah dengan semakin banyaknya kesalahan-kesalahan kita, Allah beri kesempatan nih. Bahkan Allah beri kesempatan untuk kita datang ke rumahnya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mungkin ini untuk sesi pertama ya. Selesai itu. Mungkin ini Bapak Ibu sesi pertama. Ini mungkin mukaddimah Bapak Ibu. Mukaddimah itu pendahuluan atau pemanasan. Ya, karena yang saya sampaikan tidak ada yang baru Bapak Ibu. Semua adalah untuk mengingatkan, terutama kepada saya pribadi Bapak Ibu. Ya, bahwasanya kita harus saling ingat mengingatkan. Apalagi kita akan menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah. Maka kesempatan ini harus kita benar-benar memaksimalkan ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Jeffrey Halim CMA Hafizallah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sesi pertama kita cukupkan dulu, kita coffee break, insyaallah lebih kurang 15 menit kita masuk kembali ke sesi yang kedua. Silakan Bapak Ibu santai dulu sejenak, coffee breaknya sudah tersedia di belakang Bapak Ibu sekalian. Barakallahu.